Jika Anda beriman terhadap Tuhan Anda karena fakta sejarah, percayalah Anda sedang didoktrin untuk sesuatu yang akal menciptakan segala dalil untuk Anda itu tambah bodoh. Percayalah itu, Bang. Sekian, kita main logika saja. Nggak usah jauh. Bang Masya ini hari ini mau dibuat oleh Tuhan. Apa dibuat oleh Tuhan? Bang Masya ini tiba-tiba terbang, tiba-tiba udah capek terbang di langit, dijatuhin lagi ke dalam tai. Boleh? Boleh. Orang suka-suka Tuhan. Menunjukkan apa? The real emang. Udah, the real emang suka-suka Tuhan, Bang. Cuman bertanya lagi, Tuhan ada yang namanya boleh melakukan sesuatu, apakah itu mengurangkan zatnya? Di dalam Islam pola pikir loh, Bang. Di dalam Islam, kenapa Tuhan tidak boleh berteofani? Agar zatnya itu tidak lemah. Kenapa Tuhan itu tidak boleh manusia? Agar Tuhan itu tidak disangka berak, tidak disangka netek, tidak disangka lahir, tidak disangka mati. Karena itu, Bang. Jadi, Islam ini memusuhi banget Injil dan Taurat ataupun Biblos Anda. Tidak, Bang. Yang dimusuhi Islam, pola pikir Anda sebagai manusia yang seharusnya Anda aktif dalam berpikir, tapi kenapa tiba-tiba Anda down dalam berpikir karena ada fakta imanen ataupun doktrin, Bang. Percayalah, Bang, Islam juga doktrin, Bang. Ketika Anda lahir di dalam Islam, dibawa ke masjid, dikatakan Nabi Muhammad Nabi, didoktrin Anda untuk percaya Nabi. Udah, sekarang didoktrin Anda untuk percaya ada Tuhan kita ya, namanya Allah. Doktrin, saya setuju doktrin. Namun sejatinya saat Anda meneliti Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran itu tidak berbicara masalah agama. Ternyata Al-Quran itu membicara masalah pikiran, berbicara masalah akal. Di mana akal Anda seandainya Tuhan seperti ini? Makanya saya bilang, kepada Bang Masya mau nyembah tokek, oke, namanya juga manusia, suka-suka kau menyembah apapun. Namun satu, ketika logika Anda aktif, tanya lagi ke logika Anda, Bang, patut nggak hal itu aku sembah? Atau nggak patut? Gitu. Kalau Anda bermain logika. Namun kalau Anda enggak, Bang, iman, pokoknya aku iman, ya udah, logika Anda sampingkan. Ketika disebutkan nggak tahu saya ayat berapa, Tuhan ini ya, Bang, disebutkan di Taman Eden. Saat Taman Eden malah main petak umpet dengan Adam dan Hawa. Di mana kamu? Adam dan Hawa, di mana kamu? Adam dan Hawa sebutkan, maaf Tuhan, aku bersembunyi karena tadinya aku telanjang, aku malu terhadapmu. Kok Tuhan Maha Tahu tiba-tiba jadi enggak tahu? Itu menunjukkan apa, Bang? Menunjukkan bahwa apakah boleh Tuhan bersifat dengan tidak tahu? Enggak boleh. Di dalam Islam itu yang sedang dibangun. Wallahu kulli syai'in. Contoh nih dalam Islam yang paling hebat, Bang. Kita analogi ya. Saya bilang terhadap Anda kenapa saya bilang Al-Qur'an itu hebat. Contoh, wallahu sami'ul basir. Allah melihat, Allah melihat dan juga mendengar. Kita melihat dan mendengar enggak, Bang? Sama. Kita melihat, kita mendengar. Sekarang ada kesamaan nih antara kita dan Tuhan, sama-sama melihat dan sama-sama mendengar. Ada ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu. Wah, bohong nih Islam. Katanya nggak sama, loh kok ini sama? Ya nggak, Bang? Kita bahas, Bang. Contoh saya bilang, Bang, warna putih itu apa, Bang? Sama Bang Masaha nih. Bang, warna putih itu apa, Bang? Coba contohin warna putih. Abang contohin nih warna putih. Putih itu kayak kulit, Abang bilang. Saya bilang, enggak, putih itu kayak awan. Orang lain bilang, Bang Zuma misalnya datang, enggak, putih itu kayak bebek angsa. Menunjukkan apa? Kualitas putih itu berbeda, Bang. Oke, kualitas putih itu berbeda, namun diwakilkan dengan satu kata, yaitu putih. Di dalam Al-Quran, Al-Basir disebutkan. Al-Basir menunjukkan apa? Melihat. Berarti menunjukkan ketika disebutkan laisa kamitslihi syai'un, bahwa melihat Allah beda dengan kita. Bagaimana? Melihat kita, ketika kita melihat ke kiri, maka kita tidak bisa melihat ke kanan. Ketika kita melihat ke kanan, kita nggak bisa melihat ke kiri. Ketika kita melihat kita nggak bisa melihat masa depan dan nggak bisa melihat masa lalu. Namun hebatnya basir Allah, kualitas kata basir Allah dan basir manusia beda. Bedanya di mana? Bedanya Allah melihat ke kiri dan ke kanan dan segala arah, ke masa lalu dan ke masa depan, nggak butuh untuk penglihatan yang bersifat bilangan kayak gini. Ketika Anda melihat ke kiri itu dikira 1, lihat ke kanan 2. Berarti menunjukkan untuk melihat ke kanan, setelah melihat ke kiri maka adanya melihat ke kanan. Oke, Bang. Namun Allah untuk melihat kiri kanan makhluk nggak butuh terhadap yang namanya kiri kanan. Itu hebatnya Islam, Bang. Yang sedang dibantah oleh Islam ini, woi,
Tuhan ini maha hebat. Ini kuturunkan engkau Al-Quran agar otak kamu aktif lagi. Bahwa Tuhan sehebat ini. Itu hebatnya Al-Quran, Bang. Sekarang tunjukkan kehebatan Bible itu. Kalau Bible itu bisa mengkonsepsikan Tuhan sang maha hebat seperti Al-Quran mengkonsepsikan Tuhannya. Bisa nggak, Bang? Mau apa lagi? Antara saya dan Anda jangan, ibaratnya mending kita main di ranah logika, Bang. Saya ingin logika Anda sampai mana gitu doang. Iya ya, ini aku mengaktifkan logika aku nih ya. Nah, kalau benar dulu Nabi Muhammad itu naik kuda bersayap ke langit, kan logikanya fosil buruk udah ketemu dong. Tapi kan fosilnya mana coba? Fosil buruk di mana? Belum ketemu sampai sekarang. Kan logikanya begitu. Abang, burak itu bukan makhluk bumi, Bang. Kalau dia makhluk bumi, didemuin fosilnya, Bang. Itu makhluk langit, burak, Bang. Paham? Nah, lanjut. Atau Gurunda ingin menengahi, silakan Gurunda. Ada narasi atau gimana? Lanjut, Gurunda. Gimana, Bang Masaha? Silakan, Bang, kita bermain logika aja, Bang. Nggak usah kita main ke ayat-ayatan. Nah, dimana saya manusia, Anda manusia. Dan saat sama-sama manusia, kenapa kita nggak di ranah manusia? Ranah manusia apa? Hayawanun natik, dimana kita sama-sama berakal. Otak saya aktif, otak Anda aktif. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika sama-sama aktif otaknya, kenapa dalam fakta keimanan salah satu sisi kita di dalam fakta aktual kita mengaktifkan otak kita. Dalam fakta iman kita menonaktifkan otak kita. Namun di dalam Islam secara aktual otak itu aktif, di dalam iman juga otak itu aktif, Bang. Ya jujur ya Bang ya, Abang udah ngomong panjang lebar nih, jujur aku nggak ngerti loh Bang, Abang ngomong apa dari tadi. Nah itu dia saya bilang, orang Islam coba tanya di sini logika, isi kepala orang Islam ya. Oi orang Islam di bawah, kalian ngerti nggak kira-kira? Kok nggak? Aduh saya ketawa dulu. Aduh nggak ngerti, aneh. Sesimpel itu kata-kata saya terhadap logika, Anda nggak paham, Masya Allah. I don't know, Bang. I don't know saya ngomong sama Anda. Anda terlalu banyak mikir logika. Gini, Bang Malikil aja nih. Bang Malikil, Anda paham nggak kira-kira, Bang? Saya dari tadi main akal saya saja, Bang. Saya main akal tadi. Nah, itu Bang Malikil ya, yang beda iman daripada kami. Kami main akal di sini. Ketika saya main akal, orang paham. Berarti kayak mana, Bang? Abang kayak mana akalnya ditutup oleh Roh Kudus kah? Bagaimana, Bang? Nggak aktif, aneh saya bilang. Ya. Saudara Masaha ini dia merasa dengan Yesus itu dia ponakan, Yesus itu om. Nanti kalau di surga Yesus itu adalah abangnya dia, makanya di surga nanti saudara Masaha manggil Yesus itu dengan panggilan Kakanda. Yesusnya memanggil dia Adinda. Benar Masaha? Betul Bang. Betul. Nah, Bang. tuh. Betul. Ya. Jadi memang kalau diajak kerana mantik susah, ilmu kalam nggak bisa dia. Itulah dia. Ketika saya ibaratnya gini ya, Bang dulu. Saya yang manusia di depan muka dia, saya bilang Tuhan, dia nggak mau percaya. Tapi ada gara-gara ada masyarakat terdahulu percaya, aku percaya kayak dia percaya, kan lucu. Logikanya di mana? Itu dia. Karena saya umat beragama Bang. Saya umat beragama yang punya iman. Iya, Bang. Ibaratnya kami juga orang Islam, umat beragama dan punya otak, itu bedanya, Bang. Kami beragama dan punya otak, itu bedanya. Punya akal. Jadi kalau di Islam itu saudara Masaha ada otak, ada kalbu. Paduan antara koneksi antara kalbu dan juga otak, inilah yang disebut akal. Jadi intisari dari kerjasama perpaduan
Ya atau tidaknya sesuatu antara kalbu, hati, dan juga otak, itulah yang disebut akal. Nah, kalau konsep yang saudara bawa itu tidak sampai kepada akal, tidak sampai. Mungkin hanya di hati aja. Di hati Anda beriman, percaya, itu hati Anda. Otak Anda pada saat itu pensiun. Nah, nanti pada saat kemudian Anda ingin menarasikan agar orang dengarkan apa yang Anda imani, muncullah teori yang disebut akal-akalan. Karena membenarkan dalil. Dalil iman yang Anda gunakan itu harus dibenarkan dengan akal-akalan. Artinya kedudukan daripada akal lebih rendah daripada dalil yang Anda pakai. Kalau di Islam enggak, dalil dan akal seimbang, setara dia. Ia sekata. Seperti itu saudara Masaha. Iya bang, aku memilih Kristen itu karena memakai akal bang. Nah, gimana akalnya bang? Lanjut. Gimana? Aku memilih Yang mana yang Anda Kristen. maksud akal itu? Nah, aku memilih Kristen karena Kristen mengatakan Ishak yang dikorbankan, dan terbukti di dalam diri Ishak ada 8 nabi gitu loh bang. Nah, sedangkan Islam mengatakan Ismail yang dikorbankan, tapi di dalam diri Ismail itu cuma ada 1 nabi gitu. Iya, jadi gini Bung, jadi gini. Ketika kemudian Anda mengatakan Ishak yang dikorbankan, itu juga sudah menyalahi konsep. Karena yang iya, konsep akal. Kenapa? Karena yang diminta untuk dipersembahkan adalah anak pertamanya Abraham. Coba Anda gunakan akal. Siapa anak pertamanya Abraham? Ishak atau Ismail? Pakai akal lo ya, pakai akal. Coba. Itu di mana ditulis anak pertama bang? Gal bang. Loh, doa Anak tunggal. Abraham kemudian kepada Tuhan supaya dia diberi anak. Tuhan mendengarkan doa itu, maka anak itu disebut Yishmael dalam bahasa Ibrani. Oke? Tuhan mendengarkan doa Ibrahim sehingga dia diberi anak. Namanya Yishmael. Yishmael inilah yang menjadi anak pertamanya. Yang diminta untuk dipersembahkan adalah anak pertama, bukan anak perjanjian. Coba, ambillah anakmu yang tunggal. Anak tunggal kan? Bukan anakmu perjanjian. Gitu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan Ishak, berarti itu Anda menyalahi akal. Tapi iman saja. Gitu Bang Masa. Lanjut Dinda Damar. Iya kan, doa itu pada saat Siti Sarah itu belum menyuruh Ibrahim untuk mengawini Siti Hajar bang. Jadi saat itu Ibrahim itu berdoanya, berharapnya adalah Siti Sarah lah yang mengandung anak itu gitu loh. Gitu bang. Dan kalau yang dimaksud anak tunggal artinya pada saat Ishak dikorbankan, pada saat Ishak akan dikorbankan, posisi Ismail udah diusir bang. Makanya Ishak itu disebut anak tunggal gitu loh bang. Dan kemungkinan Ishak itu umurnya udah dewasa pada saat akan dikorbankan, mungkin 33 tahun bang. Usia yang sama pada saat Yesus disalib gitu loh. Kita main akal lagi. Are you ready? Kita main akal lagi nih, masalah Ishak dan Ibrahim. Ready ya? Kita main akal lagi. Nah, pesertain bos. Kita main akal dia lagi ya. Ayo. Kita lihat aktif apa enggak aktif. Masya Allah. Ada Ada Mbak D. Barakallah. Pak De. Tunggu Dinda. Ini adalah kisi-kisi ya. Yang pertama, ketika saudara Masaha minta bahwa Abraham itu yang meminta doa itu adalah Sarah. Anda baca Kejadian 15 dulu. Abram ketika didatangi, tunggu. Ketika didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat berkata kepada Abram. Lalu Abram apa yang dikatakan? Apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ini adalah Eliezer, orang Damsyik. Lalu kemudian lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisanku, ahli warisku. Ini kepada siapa? Bukan kepada Hagar, tetapi kepada Eliezer. Tetapi apa yang terjadi? Allah memberikan dia anak dari Hagar, dan itulah Ismail. Berkat doanya beliau yang minta anak diberikan, bernama Ismail. Gitu loh saudaraku. Masya Allah. Silakan. Itu Dinda Daman. Ya, silakan dilanjut. Oke, are you ready bang? Oke, kita lanjut ya bang ya. Nah, oke, bang sampingkan Bible
dan kami sampingkan Al-Quran. Kita main di ranah logika. Besarin host. Nah, saya siap kali nih kalau ranah logika. Kalau enggak, rugi saya ini belajar mantik nih. Ini nih. Oke bang. Konsensus di antara akal. Ini masalah fakta imanin ya bang ya. Ecek-eceknya nih. Ini kita dua sedang berdebat nih. Saya bilang, kera itu apa sih? Anda bilang, kera itu sayuran. Saya bilang, kera itu binatang. Maka ujung-ujungnya, saya ini adalah legenda dan menciptakan sejarah dan segala sejarah tentang bahwa kera ini binatang, bla 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 bla. Bahwa dia ini adalah binatang. Anda yang tidak setuju dengan saya, pastinya akan menciptakan sejarah tentang bahwa bla 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 ini sayuran. Dan umat selanjutnya akan mengonsumsi sejarah Anda. Dan umat selanjutnya akan mengonsumsi sejarah saya. Oke. Berarti menunjukkan konsepsi ketika akal membawahi dalil, maka akal akan menciptakan dalil. Ecek-eceknya, dimana bagi kami Paulus itu adalah si akal-akalan. Bagi kami bang, mohon maaf. Oke. Dimana ketika sejatinya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa emang benar. Shema Israel, Adonai Eloheinu Ehad, benar. Udah benar. Namun si Paulus ini nggak mau bang. Nggak mau. Isa ini cuma sebatas manusia. Sembahlah dia. Kata Paulus. Maka akal ini akan menciptakan dalil. Agar nanti orang seperti abang mengonsumsi segala dalil-dalil dia. Maka ujung-ujungnya ketika dibilang Shema Israel, Adonai Eloheinu Ehad. Oke, jelas. Anda akan mengkonsepsikan, dikonsepsikan aku dan Bapa adalah satu. Ujung-ujungnya apa? Ehad itu Anda paksakan untuk tetap satu. Nyatanya itu 3. Anda bilang, bang, Trinitas itu bukan 3 bang. Trinitas itu kayak contoh kita loh. Kita punya ruh, kita punya hati, kita punya tubuh. Berarti Tuhan itu kalian samakan dengan teh dingin bang. Teh dingin itu memiliki teh di dalamnya, memiliki gula di dalamnya, memiliki air di dalamnya bang. Menunjukkan teh bukan gula, gula bukan air, dan air bukan teh. Menunjukkan bahwa ini satu kesatuan. Apakah Tuhan serendah teh dingin? Terus Anda adalah berada di posisi dalil di bawah akal. Dalil di atas dan akal di bawah. Maka akal ini akan dipaksa untuk menyesuaikan dalil. Inilah fakta umat Kristen. Di mana akal ini akan dicoba-coba terus untuk sesuaikan dalil. Contoh, ketika dibilang Tuhan setelah disunat dipersembahkan lagi terhadap Tuhan. Yesus disunat dipersembahkan terhadap Tuhan. Maka terkonsepsi Yesus adalah Tuhan. Dipersembahkan lagi terhadap Tuhan. Tuhan dipersembahkan terhadap Tuhan. Maka Anda sebagai pengkonsumsi sejarah tentang penyembahan umat manusia dipaksa sekalipun bingung untuk menyesuaikan dalil. Namun faktanya Islam bang, hebatnya bang. Akal ini menyesuaikan dalil dan dalil menyesuaikan akal. Berjalan semuanya beriringan. Contoh, ketika dikatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, the real. Kami langsung mengartikan satu. Maka akan terkonsepsi, bagaimana ya kalau Tuhan itu 2? Kalau Tuhan itu 2, maka Tuhan ini pasti bisa bunuh Tuhan ini, dan Tuhan ini pasti bisa bunuh Tuhan ini. Ketika sama-sama bisa membunuh, berarti menunjukkan apa? Alam ini nggak akan ada karena Tuhan telah terbunuh oleh Tuhan lainnya. Selanjutnya apa? Kalau seandainya jika Tuhan itu 2, seandainya jika Tuhan itu 2, maka menunjukkan jika Tuhan ini menciptakan sesuatu, maka Tuhan ini dipaksa setuju dengan sesuatu tersebut. Terpaksa setuju menunjukkan kelemahan Tuhan. Maka dalil dan akal berjalan beriringan. Contoh, ketika Teofani di dalam Al-A'raf ayat 138 kalau nggak salah, wahai Musa, buatlah sebuah berhala untuk kami. Nah itu katanya, agar kami bisa melihat Tuhan kami. Dan wujudkanlah Tuhan kami di dalamnya, agar kami menyembah. Apa kata Nabi Musa? Sungguh kalian orang-orang bodoh. Menunjukkan apa? Tuhan kalau mau teofani, jangankan ke lembu, jangankan ke berhala, ke tai pun bisa. Namun menunjukkan bahwa gini bang, korelasinya. Kita bangun pikiran abang lagi. Ini udah banyak saya nih bermain logika. Oke bang, Tuhan itu zat maha hebat ya. Zat hebat ya, setuju ya, zat hebat adalah Tuhan ya bang ya.
Saya juga setuju, semua beragama juga setuju. Sekarang contoh teofani terhadap manusia, zat lemah. Oke, manusia ini zat lemah. Ketika zat maha hebat masuk ke dalam zat maha lemah, dia ada taiknya bang, dia ada lato-latonya bang, dia ada dilahirkannya bang. Maka apakah mungkin zat maha hebat mau dipandang rendah hanya karena masuk ke dalam zat maha lemah? Itu kembali ke akal anda lagi bang. Maka Al-Quran itu seperti yang saya bilang, tidak sedikit pun abang memusuhi yang namanya agama anda, namun pola pikir. Kita kembali ke Ishak dan Ismail bang. Oke, saat kita kembali ke Ishak dan Ismail, kita akan kembali ke ranah tadi bang, akal yang menciptakan dalil. Si Paulus ini bang enggak mau Islam itu benar dan mau Isa ini disembah, maka dirubahlah sejarah oleh dia bang. Yaitu akal yang menciptakan dalil. Maka dia mau Ishak itu yang dikorbankan, dan dia mau segala bentuk sejarah berbeda dengan Yesus dan Isa itu berbeda. Dia mau ubah itu. Tujuannya apa? Agar nanti kalian para mengonsumsi sejarah bisa berpedoman terhadap sejarah. Maka fakta sejarah bang, karena fakta sejarah itu bisa jadi contoh di Muslim. Sejarah kami Ismail, sejarah kalian Isa. Sekarang apa sih yang menuntut pikiran saya itu harus percaya sejarah anda? Kenapa dengan sejarah saya tolak? Menunjukkan apa? Anda sedang didoktrin untuk percaya sejarah yang berbentuknya bisa jadi. Sekarang kembali lagi Bang Daman, emang yang namanya sejarah boleh dipercaya? Oh ada. Sejarah yang bisa dipercaya namanya dengan sejarah konkret. Sejarah konkret, contoh penemu lampu. Ketika penemu lampu ini ditemukan, periwayatannya itu only one, cuma satu orang, only one ya. Periwayatan, siapa penemu lampu? Kristen bilang, misalnya contoh, siapa penemu lampu? Bang Dewa misalnya. Orang Hindu ditanya, siapa penemu lampu? Bang Dewa. Ditanya mas semuanya, seluruh bumi mengakui bahwa penemu lampu adalah Bang Dewa. Maka faktanya itu konkret. Dan sejarah ini bisa dipercaya bang. Dan ini bukan interpretasi. Namun kalau penemu lampu diriwayatkan oleh other ataupun bukan only one, bang siapa penemu lampu? Kata Bang Masaha, penemu lampu ini Bang Zuma. Saya tanya nih Bang Dewa, penemu lampu siapa? Penemu lampunya ini Bang Daman. Saya tanya lagi ke abang awak, siapa penemu lampu? Oh penemu lampu Yesus. Menunjukkan apa? Periwayatan banyak. Maka fakta sejarah itu bisa jadi. Jika anda beriman terhadap Tuhan anda karena fakta sejarah, percayalah anda sedang didoktrin untuk sesuatu yang akal menciptakan segala dalil untuk anda itu tambah bodoh. Percayalah itu bang. Sekian, kita main logika saja. Berarti menunjukkan jika anda ingin berdebat di ranah sejarah abangku, maka itu nggak akan ada kelar. Contoh, umat Hindu mengkonsepsikan Tuhannya sebagai Siwa. Umat Zoroaster mengkonsepsikan Tuhannya sebagai api ataupun Majusi. Sekarang umat Majusi pasti punya dong sejarahnya. Umat Siwa, penyembahan Siwa ataupun Brahmana juga punya dong sejarahnya. Sekarang tengahi lagi oleh otak anda, sejarah mana nih yang harus ku percaya. Jadi menunjukkan Tuhan itu jangan percaya dari sejarah. Cari dulu konsepsi Tuhan. Agama Hindu kayak mana konsepsi Tuhannya? Agama Buddha kayak mana konsepsi Tuhannya? Agama Islam kayak mana konsepsi? Konsepsinya dicari, bukan sejarahnya. Setelah dicari ternyata, oh otak aku percaya nih, oh bener juga, oh gini, oh iya, oh betul juga. Nah itu dia Tuhan yang sebenarnya. Ketika Tuhan itu terkonsepsikan akal menyetujui dalil dan dalil menyetujui akal. Itulah Islam bang. Kemana kamu? Kok hilang tiba-tiba? Lanjut Guru Nda. Sekian itu kalau masuk ke ranah logika ya. Saya izin maghrib dulu dek. Oh ya udah maghrib ya bang. Tadi si satu jaman. Herdi tadi kemana perginya kok lari? Mau sholat mungkin bang. Sholat kayak. Takut mau syahadat kebawa ke akal dia. Mau syahadat ya? Syahadat. Ya saya izin maghrib dulu bentar dek. 10 menit lanjut aja. Silakan. Oke. Bang gini bang, ke Bang Masaha bang. Ada bang yang nggak logika di Islam boleh bang? Tunjukin bang, apa yang nggak logika di Islam bang? Kira-kira apa bang? Iya abang, dari awal aja abang logikanya udah salah bang. Aduh, dah lah. Masa ada keras sayur-sayuran gimana bang? Ya. Itu bang abang.
Astagfirullah ya Allah. Saya kira umat di dunia ini emang pada pintar semua, sumpah. Ternyata sangkaan saya salah, serius. Dah. Kan itu analogi tadi terhadap abang. Contoh, abang ketika abang setuju nih. Gimana, Bang? Aduh Allah, ada ternyata ya. Emang logikanya nggak aktif ya. Saya kira nggak ada. Masya Allah. Ternyata saya kira semua orang di bumi ini otaknya aktif loh. Masya Allah. Abang tamat SMA ya bang ya? Tamat ya SMA-nya ya? Dia dipecat Pak Daman. SD tidak lulus, TK dipecat. Masa? Aduh, Masya Allah. Abang, yang saya bilang sayur-sayuran tuh gimana bang logikanya? Udah dari awal udah salah bang. Bang Dewa bisa jelasin nggak Bang Dewa? Bisa jelasin nggak apa? Ngomong panjang lebar diawali dengan logika yang salah, gimana bang? Ya udah sekarang silakan jelaskan menurut logika ente lah. Menurut logika ente itu seperti apa? Sementara ketika ente mau membahas mengenai soal Ismail dan Ishak, itu kami tidak dipermasalahkan. Di dalam Yahudi itu nggak ada masalah bagi kami. Soalnya dua-duanya itu tidak dikorbankan. Ya, Yahudi dengan Ishaknya, kami dengan Ismailnya, kami kan pernah ada masalah dengan itu. Cuma Kristen yang dengan Ismailnya, kami kan pernah ada masalah dengan itu. Cuma Kristen yang logikanya nah. Ayo. Jadi dengan akal saya gitu, saya melihat pola di perjanjian lama bang. Saya melihat Dan pola. itu fakta imanen abang. Aduh. Kalau anda udah bawa dalil itu fakta imanen. Logika itu main. Bang Daman, coba deh Bang Daman pikir itu logika. Paham ya? Namun kalau bilang ketika saya lihat di dalam Al-Quran ada gini, itu fakta imanen. Aduh, capek nih. Aduh. Abang udah sarjana nggak bang kira-kira? SD tidak lulus, TK dipecat, masa diulang lagi? Oh iya. Gimana? Aku lulusan SMP tapi saldo doktor bang. Oh Masya Allah, the best. Tapi Apa bedanya masalah berpikir sama berakal? Berpikir sama berakal, apa bedanya bang? Sama aja kan? beda lah, jauh kali bedanya. Nah, ya apa? Berpikir itu, Astagfirullahaladzim. Masaha. berpikir. Coba lanjut. ketika orang ditanya itu, ente berpikir dulu pada saat mau menjawab. Berpikir dulu coba. Masa pikiran sama akal bisa sama sih? Gimana ceritanya ini? Masa Iya bang. ente Belajar ini loh, dokter Bang, ya kan? sama Gua ini. rasa ente bukan dokter ini, ente dukun ini. Coba jelasin, siapa aja yang boleh jelasin. Berpikir adalah lanjut. Berpikir adalah sifatnya sementara ataupun tasawuran. Itu berpikir. Menunjukkan, kayak contoh nih. Saya bilang balon itu kuning. Ketika saya bilang balon itu kuning, itu ada dua konsep teori tentang balon dan kuning. Ketika kita realitaskan pada layak sebenarnya, apakah kuning itu? Enggak, itu masih berpikir. Nah, itu masih berpikir. Belum yang namanya berakal. Berpikir adalah bersifat kognitif. Nah, itu kalau di dalam ranah itu. Cuman kalau kita sederhana berpikir, udah. Berpikir itu bisa bersifat sementara. Contoh bersifat sementara. Ketika saya bilang, coba semua yang ada di sini pikirkan mobil. Di kepala saya akan berpikir Avanza. Di kepala Bang Zuma akan berpikir Honda Jazz. Di kepala Bang Dewa akan berpikir mobil apa misalnya, mobil truk. Gitu. Menunjukkan apa? Itu ada konsepsi sementara dalam akal. Namun ketika saya bilang mobil itu ini loh yang saya bilang loh ini Jazz. Nah itu ketika oh iya ini mobil, itu namanya berakal. Ketika kita udah menyetujui oh ini mobil. Namun ketika saya bilang enggak mobil itu botol. Nah itu menunjukkan apa? Dia cuma berpikir doang, tapi tidak berlogika ataupun tidak berakal. Itu menurut saya bang. Selama saya pelajari ilmu. Gitu. Jadi kalau jadi yang benar gimana nih bang? Kalau misalnya ada cewek nanya kita, kamu lagi ngapain? Terus yang benar apa bang? Kita bilangnya aku lagi mikirin kamu atau aku lagi akalin kamu bang? Ya, itu balik tanya. Itu sastra bang. Aku lagi mikirin kamu itu kepada sesuatu kata-kata yang indah agar dia terkesima. Bukan lagi pola dia. Aku mikirin kamu. Wah mikirin dia ini pakai baju apa ya? Oh dia nih ini. Aduh capek juga ya. Aduh ya Allah. Kok bisa bang? Sekalian Mas Aha tanya, kamu pakai celana atau enggak? Apa nggak sekalian seperti itu?
Bang Dewan Masaha. sukanya menjurus-jurus nih. Bukan ente kok kita lagi belajar mengenai soal akal, ente malah dilarikan ke cewek lagi ngapain? Enggak, tunggu Gimana saya ente bilang. itu? Masalah kera nih, Bang. Kita ini apa namanya itu ans to ans ya, ataupun A to A, ataupun saling ketika saya tanya jawab. Nah, gitu. Ini masalah kera ya, bukan masalah Tuhan. Ya, Ecek-eceknya. Paham ya kata-kata ecek-ecek ya? Ecek-eceknya. Ada kera di depan kita. Ecek-eceknya Bang Masaha bakal bilang kera itu ecek-eceknya nih. Bang Masaha bakal bilang atau enggak saya saja. Saya bilang kera itu sayuran. Saya bilang. Bang Masaha bilang kera itu binatang. Kan boleh berpendapat ya, namanya juga manusia, kan boleh berpendapat. Oke. Bang Masaha maunya kera itu tetap dikenal binatang oleh umat-umat selanjutnya nanti di 2000 tahun yang akan datang. Saya juga mau kera itu dipandang sebagai sayur di 2000 tahun yang akan datang. Aduh, Maka- abang nih lulus SD atau enggak, masa kerak sayuran gimana bang? Udah lanjut Bang Dewa ya, udah cukup berarti udah. Saya udah tahu tingkatan Dia tiara ketangkep. Nggak akan ketangkep dia. Nggak akan ketangkep pelajaran yang tadi itu. Nah sekarang ketika tadi Padaman sudah menjelaskan panjang kali lebar sama dengan tinggi, ente menyalahkan Padaman. Dari mana kesalahannya itu? Bapak, Tunjukkan saya pernah kepada kami. baca buku Sapiens gratis di sini. Buku apa? Sapiens gratis. Buku apa itu ya? Baru denger deh Pak. atau yang lebih mudah aja Bang. Buku Ya, Bang. ditulis oleh Yuval Noah Harari. Oh belum. Kalau Bang Dewa mah Tatang Suparman ya udah. Dari dulu sampai sekarang yang namanya kera itu binatang bang. Bukan Di situ sayuran, dijelasin Bang. perbedaan Aduh, dengan manusia. Abang. Duh. Oh, ya udah lebih mudah Bang ya. Kadang otak Anda tuh emang nggak aktif Kacau. sedikit. Ya, yang lebih mudah aja. Nah, ada kera. Yang lebih Kera yang lebih mudah. sayuran tuh gimana? Kayak mana itu bang? Aduh, Allahu Akbar. Nauzubillah, otaknya kayak gini banget. Udah gini aja Bang. Yang lebih mudah. Ini kita ini ada buah tomat nih. Nah, buah tomat nih ya kan. Nah, buah tomat nih lebih mudah kalau ini juga nggak dicerna. Kita salto belakang dua-dua ya. Oke. Iya. Oke. Ya, ini buah tomat. Saya bilang tomat tuh sayur-sayuran. Anda bilang enggak, itu buah-buahan. Nah, itu bisa ya. Itu bisa ya. Itu bisa ya. Bisa. Nah, akhirnya bisa juga. Akhirnya aktif juga. Alhamdulillah ya Allah. Dah, oke. Sementara aktifnya cuma sementara doang masa ini. Oh ya kah? Oh, boleh. Iya. Oke. Gimana ada- masa? Silakan jelaskan Oke. menurut ente. Ini Bang sarjana sosial, sarjana S1 lagi lawan dokter nih. Oke. Nah, Bang dokter, ini ada tomat nih Bang ya. Saya bilang tomat ini sayur, Anda bilang tomat ini buah. Oke, udah setuju nih ya. Jadi, apa daya dan upaya Bang Masaha untuk membuktikan buah itu adalah tomat itu adalah buah? Dan Bang Masaha ingin teori Bang Masaha tentang tomat itu adalah buah dipahami oleh umat 2000 tahun yang akan datang. Oh gampang banget itu. Oh, gimana? Iya. Karena tomat itu bulat seperti buah apel. Nah, sekarang Oke. Bang Daman coba gimana meyakinkan kalau tomat itu sayur-sayuran. Bentar. Oke, udah. Berarti Bang Dewa sekarang lagi konsepsi, oh dia bulat kayak buah apel. Siap, kita pegang bulat seperti buah apel. Itu teori Anda. Saya bilang, kenapa itu dibilang sayur? Ya karena dia bisa dicincang, bisa ditumis, bisa di apapun. Nah, itu pendapat saya. Kan ada dua pendapat nih. Sekarang kita langsung ke 2000 tahun yang akan datang. Maka kan timbullah polemik. Apa polemik tentang sejarah? Maka satu sejarah mengatakan bahwa buah tomat itu sayuran. Satu sejarah mengatakan buah tomat itu adalah buah-buahan. Maka Bang Masaha ini pasti akan selalu berpikir tentang dalil-dalil agar apa yang Anda bilang dipercaya. Saya juga demikian. Agar saya juga dipercaya, saya juga harus punya dalil-dalil dan untuk pembuktian bahwa tomat itu adalah sayur-sayuran. Seperti itu, oke? Namun umat-umat yang terdahulu ini, apakah umat terdahulu ini boleh percaya saya, Bang, ataupun boleh percaya Anda? Kira-kira umat yang terakhir ini, yang nanti 2000 tahun yang akan datang, percaya saya atau Anda kira-kira, Bang?
Nggak tahu bang, kita harus Nah, akhirnya ya Allah. Allah senang kali saya. Nah, umat yang terakhir ini enggak tahu mana nih yang benar. Begitu juga bang masalah Ishak dan Ismail. Orang yang berakal-akalan dan menciptakan dalil tentang Ishak yang dipotong, maka dia akan menciptakan dalil itu. Saya juga akan menciptakan dalil bahwa Ismail yang dipotong. Namun Anda sekarang datang menjadi orang yang mengasumsi sejarah. Anda menanyakan, loh orang yang dipotong Ishak. Saya bilang, loh orang yang dipotong Ismail. Mana bang yang harus dipercaya? Oke. Coba sekarang Bang Dama yakinkan saya kalau Ismail itu yang dikorbankan. Coba. Bang, aduh, saya nggak mau membawa dalil. Kalau dalil bang, tinggal saya bilang ini dalil ya, bang. Yang disembelih itu Ismail, nggak perlu bawa dalil. Anda percaya nggak? Aduh, logikanya off lagi nih, bang. Misalnya saya bilang nih terhadap Anda, bang, yang disembelih itu Ismail. Anda percaya nggak? Ya pasti saya bilang dalilnya mana. Nah gitu kan. Kalau dalil, saya akan bawa sejarah lagi, abang. Sejarah itu sifatnya not saya nggak absolute, percaya lah, bisa Bang. jadi. Karena kenapa? Karena Bang Daman pada saat itu belum lahir gitu loh. Kalau Bang Daman pada saat 1000-2000 tahun lalu itu udah lahir, mungkin saya percaya bang gitu. Aduh, ya Allah. Bang, abang juga baru lahir sekarang, abang. Yang mengkonsepsikan Ishak yang disembelih di Gunung Meriah adalah orang yang telah mati semuanya, bang. Sama, bang. Saya dan kamu itu. Kan ada kitab suci bang sebagai pegangan Itu kita. fakta Bang. imanin dan fakta sejarah. Sifatnya bisa jadi. Allahu Akbar. Ya sudah ya. Dewa juga sampai bingung ini untuk nanggepin Masaha. Tuhan punya anak 2. Dewa maghrib dulu ya. Di sini Dewa mau siap-siap maghrib. Insya Allah Daman. ada hampir 1 jam lagi. Makasih ya. Ya, Aku juga ya, Bang Dewa. Bang Dewa jangan Ya, lupa di follow saya, Bang ya. Ini akun baru nih, siap Baik. di banned. Kasihan kali saya. Baik. Dewa doain mudah-mudahan di banned lagi. Dewa doain. Santai aja. Ya. Ini Bang Neflos nih. Ini Bang Rasid, Neflos, Rasid. dia lebih enak nih logikanya nih. Kan lebih enak. Oncom, gue cabut dulu ya Sit ya. Ya, lari dia. Begitu datang ahli logika malah lari dia. Ya, Dewa izin pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Oke. Assalamualaikum Bang Neflos. Sudah mah kita nggak berbincang ya Bang Neflos ya. Bang Neflos juga hilang. Ya, udah nggak ada lagi yang bisa di ini nih. Di apa di nang ning nggak asik. Aduh gimana? Aduh, kayak mana ya akun saya nih? Padahal akun saya tuh isinya penting banget loh. Aduh, masya Allah, hilang pula. Tapi nanti coba di up lah pelan-pelan ya. Yang di bawah jangan lupa follow saya ya. Itu di akun saya mungkin yang belum pernah follow saya mungkin nggak tahu. Tapi di dalam akun saya itu udah banyak kali saya bahas. Masalah Tuhan zahir itu udah saya bahas. Masalah tangan Allah itu kedua-duanya kanan itu juga udah saya bahas. Masalah banyak lah. Itu semua udah saya bahas. Tinggal pelan-pelan, apalagi ini framing saya bahas pelan-pelan gitu kan. Yang udah follow saya mungkin udah tahu saya. Yang belum follow saya di follow dulu. Insya Allah tuh pelan-pelan nanti kita bahas gitu. Bang coba aja Elia Miron. Saya aja Elia Miron pun sama kayak aja Bang Masaha. Dia akan tetap sejak dahulu pendeta gereja-gereja, bapak-bapak gereja sejak masa ini, sejak masa itu. Ada kembali ke fakta historial. Fakta historial nggak bisa dipercaya. Kalau dia mau percaya fakta historial, dia harus menyembah Brahmana dong, jangan menyembah Yesus. Orang sejarah paling awal masalah ketuhanan itu Brahmana, yaitu sejarah Hindu. Aduh. Bang Daman. Iya. Ya, ini kan udah nggak ada oten nih. Terus di sini sudah maghrib, mungkin di tempat abang dan lain-lain juga sudah mau menuju Mau ini ya maghrib. rungkat ya? Saya juga mau jalan dulu. Iya. Mau ringkat ya? Ya, kita tutup aja live-nya ya. Makasih banyak. Siap.
Closing dulu nggak bang? Apa Ya atau silakan kesimpulan? bang, bisa dibantu bang closingnya. Saya juga mau maghrib dulu juga. Ah. Boleh, Masya Bang. Allah buat semuanya. Oke, di bawah ini ada Islam, ada Kristen. Sekarang kita ini penengah di antara kita semua. Kita adalah manusia yang paling hebat loh. Karena apa? Perbedaan kita dan lembu, di mana lembu tidak punya akal, namun kita punya akal. Begitu juga dalam penyembahan. Hidup cuma kali, ingat ya, ini paling penting ini, camkan dalam hati. Hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Bagaimana setelah mati dan hari kiamat ternyata salah Tuhan? Enggak khawatir kah? Maka Tuhan itu dipercaya bukan karena sejarah, bukan karena ada umat terdahulu yang menyembahnya. Namun Tuhan dipercaya ketika akal menyetujui hati dan hati selaras dengan akal dan dalil mendukung akal dan hati. Seperti itu. Oke.